fatal karena berkaitan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak. Bahkan terkait ini ya, jadi seandainya ya, kita berbicara seandainya kalau kasus ini benar ada persetubuhan, maka jelas yang akan dikenakan adalah Undang-Undang Perlindungan Anak pasal 81 ayat 1 atau 2 ya, dan ancaman pidananya maksimal 15 tahun penjara. Artinya, nih gambaran artinya, kalau Jumat itu si P ini dipanggil, ya, bisa jadi nggak pulang. Ya, bisa jadi nggak pulang. Kalau nanti dia diperiksa tanggal 27 ya, bisa jadi nggak pulang. Kalau memang ada fakta yang menjelaskan, yang membenarkan bahwa persetubuhan ya, meskipun diakui sebagai pacar, sebagai apa, jelas tidak bisa ya. Jelas tidak bisa alasan itu digunakan untuk masalah ini. Karena bagaimanapun masih dalam usia perlindungan anak. Ya. Jadi masih di bawah 18 tahun. Jadi tidak bisa dengan serta-merta, wah nggak bisa dong. Itu kan suka sama suka. Misalnya ya, dia kan pacar saya, dia kan kekasih saya, tidak bisa ya. Karena jelas dalam pasal perlindungan anak itu pasal 81 ayat 1 2 itu jelas dilarang ya. Apapun itu dalihnya jelas dilarang. Apalagi anak dikasih lain. Ini bisa dikenakan pasal berlapisnya jelas dilarang. Apalagi anak dikasih lain. Ini bisa dikenakan pasal berlapis loh. Ya. Jadi persetubuhannya itu berbeda. Ya. Persetubuhannya itu jelas akan dikenakan pasal yang berbeda. Ya, persetubuhannya dilakukan oleh V ini ya. Dan terkait undang-undang kesehatan itu menyangkut terkait rusaknya organ vital, rusaknya organ dalam ya. Ya, rusaknya organ dalam terkait loli ini seperti itu ya. Jadi ini bisa dikenakan pasal berlapis. Nah terus siapa saja sih katanya? Karena ada ancaman kan dari Nikita Mirzani ya, bahwa saya akan penjarakan semuanya dibilangkan, termasuk siapapun itu yang menyangkut. Jelas bahwa ancaman Nikita Mirzani itu tidak main-main ya. Jadi kita mengulang lagi yang pernah saya ungkapkan, bahwa pada preskon yang menunjukkan, pengacaranya yang menunjukkan hasil USG itu jelas itu hal-hal yang blunder, itu hal yang salah ya, justru itu menjerumuskan klien itu sendiri ya. Kenapa demikian? Dipikir pakai otak yang cerdas bahwa yang yang datang ke rumah sakit untuk USG itu hanya orang dewasa, hanya orang yang memiliki pasangan. Pertanyaannya, apakah Loli ada izin dari Nikita Mirzani sebagai orang tua? Karena dia masih Nyai masih memiliki tanggung jawab terhadap Loli. Tidak ada kan? Nah terus siapa yang terlalu sering preskon di media sosial, karena itu akan menimbulkan blunder ya, seperti itu. Bahkan kalau memang pengacaranya yang nggak ngerti ya akan merugikan dia sendiri gitu. Lebih baik dia mempersiapkan nanti tanggal 27 itu gitu loh. Menurut kesimpulan Bapak hasil visum apakah sudah bisa menjadi tindak pidana? Jadi hasil visum itu hasilnya hanya penyidik yang tahu ya, seperti itu. Jadi memang tidak boleh dipublikasikan secara luas karena itu akan menjadi bukti nanti di persidangan ya. Jadi hanya penyidik yang tahu. Jadi dari apabila nanti ada pemanggilan ya dari pihak kepolisian, maka di sana nanti akan dijelaskan kalau
kalau hasil visum itu memang membuktikan seperti itu.